Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas fakta unik dan menarik dari negara Timor Leste. Yuk, simak videonya sampai habis. Timor Leste punya identitas dan pesona yang kuat. Dari bahasanya yang unik, sejarah perjuangannya yang menginspirasi, sampai keindahan alamnya yang masih perawan dan budaya yang kaya warna. Siap buat petualangan virtual kita? Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu bahasa. Kalian tahu nggak sih, kalau Timor Leste ini punya dua bahasa resmi? Iya, dua. Yang pertama itu adalah Tetum, bahasa asli orang Timor yang udah dipakai dari zaman dulu banget. Terus yang kedua, ini yang mungkin bikin beberapa dari kalian kaget, adalah bahasa Portugis. Kenapa Portugis? Ya, ini nggak lepas dari sejarah panjang Timor Leste sebagai koloni Portugal selama ratusan tahun. Jadi, jejak-jejak Portugis itu masih kental banget, termasuk dalam urusan bahasa kenegaraan. Tetum ini yang paling dominan dipakai buat komunikasi sehari-hari, di pasar, di rumah, antar teman. Tapi bahasa Portugis juga punya peran penting, terutama di ranah pemerintahan, hukum, dan pendidikan tinggi. Jadi, jangan heran kalau lihat dokumen resmi atau acara formal di sana banyak menggunakan bahasa Portugis. Oke, sekarang kita geser ke topik penting, yaitu sejarah kemerdekaan Timor Leste. Timor Leste merdeka pada 20 Mei 2002. Tapi, jalan menuju hari itu panjang dan gak mudah. Mereka melewati kolonisasi Portugis dan konflik internal. Perjuangan ini berlangsung puluhan tahun. Sekarang, kita tinggalkan dulu sejenak soal sejarah dan politik, kita beralih ke sesuatu yang lebih adem, yaitu keanekaragaman hayati Timor Leste. Negara kecil ini nyimpen kekayaan alam yang luar biasa, guys. Letaknya strategis di antara Indonesia dan Australia, dan berada di kawasan Wallacea, rumah buat spesies flora dan fauna unik. Beberapa di antaranya endemik, cuma bisa ditemuin di sana. Ekosistem lautnya terjaga banget, terumbu karang beragam dan sehat. Buat yang suka diving atau snorkeling, ini pasti kayak mimpi jadi kenyataan. Nah, dari alam kita pindah ke manusianya. Budaya dan tradisi Timor Leste ini juga nggak kalah menarik buat diulik, teman-teman. Sama kayak bahasanya tadi, budayanya juga merupakan hasil perpaduan dari berbagai pengaruh sepanjang sejarah. Tapi, tetap punya akar tradisi lokal yang kuat banget. Kalian bakal nemuin banyak banget upacara adat, tarian tradisional, musik, sampai kerajinan tangan yang khas, dan punya makna filosofis yang dalam. Ini yang bikin Timor Leste punya identitas budaya yang unik dan otentik. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah tarian tradisional mereka. Ada banyak banget jenis tarian, dan biasanya setiap tarian itu punya cerita atau tujuan tertentu. Ada tarian buat menyambut tamu, tarian buat perayaan panen, tarian perang, bahkan tarian buat upacara kematian. Gerakannya, kostumnya, musik pengiringnya, semuanya itu punya simbolisme tersendiri. Ini nunjukin betapa pentingnya seni tari dalam kehidupan masyarakat Timor Leste, sebagai cara buat mengekspresikan diri dan menjaga warisan leluhur. Setelah ngomongin budaya, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin banyak dari kalian tunggu-tunggu, yaitu potensi pariwisata Timor Leste. Meskipun mungkin belum sepopuler Bali atau Thailand, Timor Leste ini sebenarnya punya banyak banget destinasi wisata yang keren dan masih alami. Buat kalian yang suka petualangan dan nyari tempat yang gak terlalu mainstream, Timor Leste ini bisa jadi pilihan yang menarik banget. Dari pantai-pantai yang masih sepi dan bersih, sampai situs-situs bersejarah yang nyimpen banyak cerita. Kita mulai dari pantainya dulu ya. Pesisir Timor Leste itu dihiasi sama pantai-pantai pasir putih yang indah banget dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Salah satu yang terkenal itu pantai Area Branca di dekat Dili, atau Pulau Jako, yang katanya surga banget buat snorkeling dan diving karena keindahan bawah lautnya yang masih terjaga. Karena belum terlalu banyak turis, kalian bisa ngerasain sensasi punya pantai pribadi. Bayangin duduk di pinggir pantai, dengar suara ombak, angin sepoi-sepoi, tanpa ada keramaian. Wah, idaman banget buat healing. Oke, kita share sedikit ke topik yang lebih serius tapi nggak kalah penting, yaitu ekonomi Timor Leste. Mungkin banyak yang penasaran, negara yang relatif baru merdeka ini, ekonominya ditopang sama apa sih? Nah, jawaban utamanya adalah minyak dan gas bumi. Sejak ditemukannya cadangan migas di Laut Timor, sektor ini jadi tulang punggung utama pendapatan negara.
Sebagian besar ekspor dan penerimaan pemerintah Timor Leste itu datangnya dari sini. Ini tentu ngebantu banget buat pembangunan infrastruktur dan layanan publik pasca kemerdekaan. Tapi, ketergantungan sama satu komoditas kayak migas ini juga punya tantangan tersendiri ya. Harga minyak dunia kan fluktuatif banget, bisa naik turun drastis. Terus, sumber daya alam itu kan sifatnya nggak terbarukan, suatu saat pasti bakal habis. Kita balik lagi nih ke soal kekayaan alam, tapi kali ini kita fokus ke flora dan fauna spesifik yang ada di Timor Leste. Tadi kan kita udah bahas soal keanekaragaman hayatinya secara umum. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi apa aja sih yang bikin flora dan fauna di sana itu istimewa. Karena letaknya di zona Wallacea itu tadi, Timor Leste jadi rumah buat banyak spesies yang nggak bakal kalian temuin di tempat lain. Misalnya nih, untuk fauna, ada beberapa jenis burung endemik yang jadi kebanggaan Timor Leste. Salah satunya mungkin kakatua kecil jambul kuning, subspesies Timor yang statusnya kritis. Terus ada juga beberapa jenis reptil dan amfibi yang unik. Karena penelitian di sana mungkin belum semasif di negara lain, gue yakin banget masih banyak spesies serangga atau hewan kecil lainnya yang belum teridentifikasi dan nunggu buat ditemuin. Gimana teman-teman? Seru banget kan perjalanan virtual kita mengupas fakta unik dan menarik tentang Timor Leste hari ini. Dari bahasanya yang merupakan perpaduan unik, sejarah kemerdekaannya yang penuh perjuangan dan inspirasi, sampai keindahan alam dan budayanya yang masih sangat otentik. Gua harap video ini bisa ngebuka mata kita semua, kalau Timor Leste itu jauh lebih dari sekadar negara tetangga atau tongan sejarah masa lalu. Mereka punya identitas, kekayaan, dan potensi yang luar biasa. Jujur, setelah ngeriset dan ngebahas semua ini, gue jadi makin kagum sama Timor Leste. Semangat mereka buat bangkit, kecintaan mereka sama budaya sendiri, dan keindahan alamnya yang masih perawan itu, bener-bener bikin pengen suatu saat nanti bisa langsung dateng dan ngalamin sendiri. Semoga informasi yang gue bagiin hari ini bisa nambah wawasan kalian dan mungkin, siapa tahu, jadi inspirasi buat kalian yang lagi nyari destinasi liburan anti-mainstream, atau sekadar pengen lebih kenal sama negara-negara di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya fakta menarik lain tentang Timor Leste yang belum gue sebutin, atau mungkin punya pengalaman pribadi di sana, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Gue seneng banget baca cerita dan masukan dari kalian semua, siapa tahu bisa jadi ide buat video selanjutnya. Sekali lagi, makasih banyak, dan tetaplah jadi orang yang kepo sama hal-hal baru. Dadah!